mereka yang ada di kelompok 16-30 tahun atau pemuda versi BPS ini, itu yang dipikirin dulu adalah soal ekonominya dulu gitu. Mereka lebih concern pertimbangan menikahnya itu kepada kesiapan ekonomi dulu. Nah itu peran ganda itu yang membuat wanita mau nikah pikir juga, nanti kalau gue nikah jadi pembantu jangan-jangan gitu kan. Ketika misalnya memang pernikahan yang mau meningkat, selain memang dari sisi sosiologi dan psikologinya disiapkan, tapi juga menurut aku ekosistem ekonomi ketenagakerjaan ini juga yang memang harus diperbaiki gitu. Halo Sobat Data, kembali lagi di acara Bongkar Data. Kali ini bersama saya Karina, peneliti dari Litbang Kompas, yang sekarang kita akan membahas isu yang cukup long lasting dan juga mungkin di dekade sekarang agak-agak debatable nih terkait alasan kenapa belum menikah. Saya juga tidak sendiri di segmen kali ini, saya ditemani oleh Fahri, peneliti dari Litbang Kompas. Hai Fahri. Juga ditemani oleh Mas Inggra Parandaru. Halo Mas Inggra. Halo Kak. Ini ya lebih eksplorasi gitu. Siap, ya, kenapa alasan belum menikah. Nah, Sobat Data, seperti yang kita tahu, kemarin beberapa bulan yang lalu BPS juga sudah pernah merilis bahwa total jumlah pernikahan di tahun 2023 itu ternyata menyusut. Jadi dalam beberapa tahun terakhir jumlah angka pernikahan itu memang menurun. Dari sekitar 2.100.000 peristiwa pernikahan di tahun 2014, di tahun 2023 kemarin menyusut menjadi sekitar 1,5 juta atau 1,57 juta pernikahan. Nah, tidak hanya angka pernikahannya saja yang turun cukup signifikan, tapi juga BPS merilis juga fertility rate atau angka kelahiran ini menurun. Dari 2,6 anak per perempuan di tahun 2012 menjadi 2,18 anak pada tahun 2022. Nah, angka ini bahkan semakin mendekati batas penggantian penduduk. Nah, di sesi Bongkar Data hari ini kita akan membahas penurunan angka pernikahan, lalu juga penurunan angka fertility rate, tapi dari survei yang memang sudah kita lakukan. Nah, mungkin kita langsung ke Fahri aja kali ya, Fahri. Kira-kira apa nih temuan menariknya dari kenapa nih orang-orang tuh belum pada nikah gitu? Siap Mbak Karin. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan Mbak Karin ya, tren pernikahan di Indonesia secara umum itu kan dari 2014 sampai 2024 itu menurun sekitar 30%-an, menurun drastis, dan ini selaras dengan temuan pernikahan di kelompok muda. Kelompok muda versi BPS itu 16 sampai 30 tahun, trennya juga sama dalam 10 tahun terakhir. Kalau misalnya tahun 2023 itu 4 dari 10 pemuda menikah, nah di tahun 2024 itu menjadi 3 dari 10 pemuda yang menikah. Nah, menariknya ketika ini kita bicarakan dengan temuan hasil polling Litbang Kompas di bulan November 2025, itu sebenarnya 71,8% orang Indonesia menjawab bahwasanya nikah itu masih menjadi sebuah keharusan. Kemudian 80,8% tidak pernah terlintas sama sekali responden kita itu untuk tidak menikah atau melajang selamanya ya sebenarnya. Nah, karena memang pernikahan sendiri di Indonesia ini masih cukup dianggap sakral mungkin ya pada akhirnya, sehingga keinginan untuk menikah itu masih ada, tetapi kalau kita bicara fenomenanya itu sebenarnya sedang menurun seperti itu. Nah, kalau dari data kita soal perkara pertimbangan menikahnya, itu kan kemarin dalam survei polling kita itu kita juga menanyakan 3 hal. Yang pertama kita menanyakan terkait untuk responden yang belum menikah itu kira-kira alasannya apa. Nah, 2 alasan teratas yang itu secara total persentase itu sekitar 73,5% itu alasannya terkait ekonomi. Begitu pula ketika ditanyakan secara personal apa nih yang paling Anda perhatikan untuk sebelum nikah pertimbangannya, itu juga kesiapan ekonomi. Nah, kemudian ketika ditanyakan apa yang mendasari orang untuk tidak menikah, responden kita ditanyai persepsi seperti itu juga ada di alasan ekonomi juga terkait modal dan juga uang untuk menikah seperti itu. Nah, tapi menariknya sebenarnya ketika secara umum dari data BPS itu tren pernikahan secara umum dan di golongan anak muda itu juga menurun, itu sebenarnya ada fenomena dari data yang saya ambil di Statista ya, Mbak Karin, itu dari 2024 ke belakang itu sebenarnya pengguna aplikasi kencan daring itu mengalami peningkatan. Nah,
dua jawaban pertama teratas terkait penggunaan alasan menggunakan aplikasi kencan daring itu, yang pertama adalah untuk mencari orang baru, bertemu orang baru, dan jawaban kedua adalah terkait mencari pasangan romantis untuk jangka panjang. Nah, di sini semacam terjadi sebuah ketidaksinkronan ya, ketika angka pernikahan turun, tapi ternyata orang-orang masih mau menikah nih kalau berdasarkan survei polling kita. Betul. Ya, itu juga didukung oleh temuan data aplikasi kencan daring di Indonesia. Seperti itu, Mbak Karin. Ya. Menarik. Sebelum ke ekonomi nih, nanti ekonomi sesi aku ya. Siap Mbak Karin, siap. Kayak pengen dielaborasi lagi dong Mas Inggra lebih lanjut. Kalau tadi kan Fahri sudah mengemukakan temuannya yang menarik ya. Kalau misalnya dari sisi sosiologi itu seperti apa sih? Keinginannya tetap tinggi, tapi ternyata barrier-nya juga tinggi kan untuk kita menikah tuh. Oke, kalau kemarin Fahri kan sempat membahas soal habitus ya, dan dia menjelaskan bahwa ini sebuah habitus. Cuma perlu kita pertegas lagi bahwa habitus itu kan sebenarnya adalah sebuah pola pikir atau kebiasaan yang dia itu dibentuk oleh kelas sosial, tapi dia tuh nggak sadar. Jadi alasan orang itu menikah itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Ada semacam struktur yang mempengaruhi bagaimana pola pikir seseorang itu bekerja, tapi kita nggak sadar. Contohnya, misalnya contoh habitus itu adalah selera. Selera tuh kamu suka musik jazz, kamu suka musik rock, itu tuh dipengaruhi, kok bisa sih tiba-tiba suka ini, tiba-tiba suka itu, dari mana asalnya? Itu dipengaruhi oleh yang namanya capital. Capital itu ada 4 macam, yaitu pertama capital ekonomi, capital budaya, simbolik, dan capital sosial. 4 hal itu mempengaruhi yang namanya habitus tadi, pola pikir atau kebiasaan. Nah, ini bertemu lagi dengan namanya tuh field atau arena mana orang itu berada, apakah dia di perkotaan atau dia di perdesaan. Itu yang nanti pada akhirnya membentuk tindakan seseorang, apakah dia akhirnya memutuskan untuk oke, aku akan menikah atau aku tidak menikah. Itu ada dipengaruhi oleh 3 hal tadi ya. Ada yang namanya habitus, kemudian capital, dan field. 3 hal itu mempengaruhi tindakan sosial. Contohnya yang mempengaruhi itu apa? Kalau kita ngelihat teman-teman di TikTok, di sosial media, itu kan ada semacam kriteria cowok red flag atau cewek green flag yang gimana sih? Nah, itu membentuk semacam struktur. Bahkan ini diperkuat dengan influencer-influencer seperti alasan Prilly menikah, atau mungkin Felix Xiao. Felix Xiao itu juga katakan menikah itu harus apa? Ada standar di situ, ada standar yang ditetapkan oleh para influencer ini. Dan ini di kalangan Gen Z, TikTok kan kebanyakan orang yang mengkonsumsinya tuh generasi muda ya. Sehingga ini membuka pertama edukasi, karena ada juga soal ekonomi juga. Itu ada yang mengatakan salah satu influencer ekonomi mengatakan bahwa kalau kalian mau menikah harus siap secara ekonomi, gitu kan. Kalau tidak bisa dampaknya panjang. Sementara Renald Kasali itu bilang lain lagi, antara kebutuhan biologis dan ekonomi. Itu dia. Kalau secara kurang lebih alasan orang menikah itu dipengaruhi oleh tadi. Dari segi itu kenapa sih orang itu bisa terpengaruh? Kalau kita mengutip dari teorinya Peter L. Berger dan Thomas Lackman, itu ada namanya yang proses eksternalisasi. Jadi orang itu membuat, katakanlah dia misalnya menjadi seorang influencer, dia mengutarakan pendapatnya, alasan menikah atau apa, itu tuh merupakan proses eksternalisasi. Yang kemudian saya ngomong sama Fahri, Fahri setuju atau mungkin nggak setuju. Nah, dia ngobrol sama temannya. Terjadi sebuah proses objektifikasi tentang apa itu pernikahan. Jadi sesuatu yang umum, general ya. Jadi bahwa pernikahan itu standarnya seperti ini nih. Jadi kayak lo kalau mau nikah harus punya kesiapan secara materi gitu kan. Tapi ada juga yang pendapat, tapi nggak cuma materi doang loh gitu kan. Emang mau kalau kayak yang Aureli kemarin, cowoknya kasar gitu kan. Ekonomi mungkin mampu tapi secara sifat enggak. Itu kan juga terjadi sebuah objektifikasi di sini. Yes, betul. Objektifikasi ini kemudian diinternalisasi oleh masing-masing personal. Kayak Fahri dapat konten dari TikTok, dari mana, akhirnya dia menyerap itu, lalu dia mencerna apa yang nilai-nilai yang cocok buat dia, mana yang tidak. Itu yang disebut dengan internalisasi. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan sebuah alasan orang itu memutuskan untuk oke, aku nikah apa enggak. Seperti itu. Nah, aku ingin sedikit membahas soal yang kapital. Ini menarik nih. Pas aku baca tulisannya Fahri bahwa bagi responden yang belum menikah, katanya pertimbangan belum menikah itu apa? Terus jawabannya yang pertama, menunggu sampai mapan secara ekonomi gitu ya. Yang kedua, fokus karir dulu nih gitu, sama pekerjaan. Nah, aku coba untuk melihat data ekonominya secara makro ya teman-teman. Jadi harapannya kita memang akan membahas pernikahan ini tuh memang tidak hanya dari
sisi sosiologinya aja, tapi kita lihat nih secara makronya ternyata kondisi ekonominya gimana nih gitu. Kalau misalnya kita lihat dari data Sakernasnya BPS, untuk mapan secara ekonomi gitu ya, biasanya itu tuh ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Misalnya nih, yang pertama kita bisa lihat jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Nah itu kan maksudnya indikator secara mapan ekonomi, berarti dia punya kerjaan kan. Nah punya kerjaan, nah memang dari data Sakernasnya BPS, jumlah penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan itu naik terus nih. Misalnya dalam 10 tahun terakhir aja tuh di tahun 2015 itu ada 115 juta orang gitu ya, di tahun 2015 ada 147 juta orang. Jadi memang secara jumlah tuh orang-orang yang bekerja di Indonesia tuh memang naik terus nih Mas. Tapi ketika kita lihat growth-nya itu kan pertumbuhannya ya, ternyata pertumbuhannya semakin melambat. Di tahun 2020 pertumbuhan penduduk yang bekerja itu tuh bisa mencapai 3,2%. Jadi orang yang bekerja di tahun 2009 dibandingkan 2010 itu tuh ada 3,2% peningkatannya. Sedangkan kemarin nih teman-teman di 2025 dibandingkan 2024 tuh cuma 1,3. Jadi iya sih jumlahnya nambah nih orang yang kerja gitu, tapi ternyata pertumbuhannya justru melambat gitu seiring dengan memang ekonominya kita juga yang lagi lesu ya secara nasional. Itu mungkin dari sisi makro. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih, biasanya kan mapan secara ekonomi itu dilihat dari pendapatan, terus pengeluaran gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi masih sama dari datanya BPS, ini dibawa dari data upah minimum Indonesia. Jadi gabungan dari semua provinsi. Nah kalau dilihat ini juga meskipun secara nominal upah minimumnya naik terus, misalnya di tahun 2016 itu cuma 3 jutaan nih, 3,1. Sekarang di tahun 2026 berapa upah minimum kita? 5,7 ya kan. Secara nominal tuh naik nih memang terus dari 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan di 2026 tuh nyampe 6 juta gitu. Tapi nah yang menarik adalah pertumbuhannya juga turun. Kenapa kita perlu gitu ya melihat pertumbuhan bahwa oke nih nominalnya naik gitu. Tapi memang tidak sebesar dulu gitu. Jadi kalau dulu upahnya itu 10 tahun lalu di 2016 kenaikannya itu bisa sampai 15%. Setahun loh bayangin. Inflasi aja mungkin waktu itu berapa ya? Udah stabil sih mungkin kisaran 5%. Tapi kemarin upahnya naiknya hanya berapa? Hanya 6%. Jadi kayak upahnya memang naik, tapi juga pertumbuhannya justru menurun, bahkan menurunnya yang lebih mengkhawatirkan 2 kali lipat gitu. Tapi yang lebih sedih ada lagi, ternyata pengeluarannya justru naik. Ya maksudnya meskipun dia misalnya uangnya tumbuh nih, tapi ternyata pertumbuhan pengeluarannya itu jauh lebih tinggi. Bahkan kalau misalnya pertumbuhan pengeluarannya itu tuh bisa di angka 4%. Di 2024 pengeluaran per kapita per orang per tahun itu naiknya di sekitar 4%. Kebayang ya, maksudnya di saat upah minimumnya terus turun, tapi pengeluaran kita terus naik. Nah itu juga aku merespon yang dirimu kesiapan ekonomi sebagai pertimbangan ternyata nggak cuma dari ekonomi aja, tapi dirimu juga membedah berdasarkan ses ya. Karena kalau di ekonomi juga ada beda nih, ada laki-laki sama perempuan tuh nanti akan sudut pandangnya juga beda. Itu gimana sih? Ada yang berdasarkan ses, terus juga usia dan juga jenis kelamin kan? Jenis kelamin. Profil ini cukup mencerminkan profil saya, Mbak Garin. Jadi kebetulan secara BPS saya ini pemuda. Middle class ya, bukan? Suara hati pribadi. Suara hati. Secara BPS kan saya termasuk satu di antara persentase statistik yang belum menikah itu. Karena saya di antara 16 sampai 30 tahun nih. Nah, kebetulan memang saya mencoba menarik berdasarkan profil dari polling kita itu karena memang pertama kelas ekonomi secara hipotesis kan seringkali kayak udah praktis lah ibaratnya, kayak ekonomi ini pasti akan berpengaruh misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan usianya kriteria BPS, kira-kira alasannya akan variasinya kan seperti apa sih, derajat coraknya kan seperti apa. Begitu juga saya coba lihat gender karena tadi yang seperti disampaikan Mas Inggra bahwasanya di media sosial hari ini itu bertebaran beragam jenis tren lah ya. Bahwasanya standar menikah versi platform A misalnya gitu, standar menikah versi anak muda misalnya seperti itu kan. Nah kalau berdasarkan kelompok sosial ekonomi Mbak Garin dan Mas Inggra memang kecenderungannya ya adalah orang yang punya kelas ekonomi sosial di atas itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan ekonomi dulu kecenderungannya. Jadi mereka akan cenderung membicarakan soal pasangan yang cocok, kemudian juga soal kesiapan mental.
Tapi kalau kita lihatnya, kita capture-nya dari kelas-kelas ekonomi sosial yang bawah, itu apa namanya yang mereka obrolin dulu kalau misalnya soal pertimbangan menikah itu ya balik lagi soal kesiapan ekonomi. Ibaratnya kita seperti dihadapkan dengan fenomena bahwasanya kalau orang yang memiliki apa namanya kemampuan ekonomi itu di bawah, boro-boro mikirin nikah nih, friend gitu kan. Makan untuk besok aja gimana? Mungkin kita bisa membacanya kalau dari apa namanya nuansanya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan usia ya, kelompok usia yang tadi saya kelompokkan berdasarkan kategori BPS 16 sampai 30 tahun itu, coraknya juga seperti itu. Kecenderungannya adalah mereka yang ada di kelompok 16-30 tahun atau pemuda versi BPS ini, itu yang dipikirin dulu adalah soal ekonominya dulu gitu. Mereka lebih concern pertimbangan menikahnya itu kepada kesiapan ekonomi dulu. Tapi kalau misalnya dari kelompok yang lebih senior gitu ya, mereka sudah bisa lebih apa ya, dalam tanda kutip mungkin seperti lebih fleksibel ya untuk membicarakan soal kesiapan mental, kemudian kecocokan pasangan. Nah, itu fenomena yang juga kebetulan terjadi di berdasarkan gender misalnya. Kalau misalnya laki-laki itu concern kepada ekonomi dulu, tapi kalau perempuan concernnya adalah kepada kesiapan mental dan kecocokan pasangan. Jadi saya membacanya nuansa ini kita tidak mencoba untuk mendikotomikan atau seperti apa. Cuman yang saya baca dari nuansanya adalah ketika kemarin saya membuat tulisan itu, jadi ini semacam ada sesuatu yang memang di luar kontrol kita, atau tadi yang Mas Indra sebut sebagai struktur. Makanya di tulisan saya juga mencoba membaca dari, saya begitu tertariknya dengan teori habitusnya Bourdieu ini adalah karena ini ada semacam struktur, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, meskipun pada praktik di kehidupan sehari-hari itu memang sebenarnya manusia pasti punya agensinya sendiri, punya kemampuannya sendiri untuk menghadapi sebuah struktur atau fenomena di luar dirinya. Tapi kenyataannya memang hal-hal itu kalau kita baca secara makro ya, dengan data kuantitatif survei gitu ya, itu memang arahnya kelompok ekonomi menentukan, kemudian gender menentukan, kemudian usia juga menentukan. Karena mungkin ya orang Indonesia terbiasa hidup dalam struktur norma misalnya. Kalau misalnya kita kembali ke temuan yang awal tadi soal kenapa 71% itu mengharuskan menikah, kemudian kenapa 80% tidak pernah terpikirkan untuk melajang misalnya. Karena memang secara norma kita hidup di budaya yang menikah itu suatu garusan. Dengan mayoritas apa namanya masyarakat Indonesia dengan agamanya itu masih sangat terikat misalnya seperti itu. Di agama ibaratnya anjuran-anjuran untuk menikah itu menjadi sesuatu hal yang diimani misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat juga berdasarkan usia, kemarin yang coba saya analisis adalah mungkin kawan-kawan muda ini menghadapi sebuah fenomena baru. Nanti mungkin Mbak Karin juga bisa merespon tuh terkait bagaimana gig ekonomi, kemudian prekaritasnya, kemudian sandwich generation, kemudian adanya nuansa bahwasanya hari ini untuk housing itu kita juga semakin sulit untuk menjangkau gitu kan, sehingga akhirnya yang mereka lahir lebih terakhir atau kelompok pemuda ini punya keterbatasan untuk mengakses hal-hal yang mungkin sebelumnya di generasi-generasi yang 30 tahun ke atas itu relatif lebih terjangkau, bukan lebih murah ya, tapi lebih aksesibel. Kalau tadi Mbak Karin cerita, sebenarnya kan pekerja naik, kemudian pendapatan juga naik, tapi masalahnya pengeluarannya juga naik juga. Dan lebih tinggi. Nah, itu kan. Kemudian kalau misalnya berdasarkan gender, ya di Indonesia yang hari ini ya, saya tidak coba menggunakan pisau teori atau apapun, tapi apa yang saya rasakan sehari-hari ya, ibaratnya bagaimana kemudian gender ini masih sangat membentuk cara pandang masyarakat ya, atau minimal di kami lah, atau di saya ketika saya ngobrol dengan teman perempuan begitu kan, bagaimana akhirnya perempuan ini lebih concern kepada mereka punya batasan-batasan, ibaratnya kayak nikah di atas usia 30 tahun misalnya untuk perempuan seringkali menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dicibir ketimbang laki-laki di atas 30 tahun misalnya, yang untuk contoh seperti itu ya. Tapi setidaknya apa yang saya rasakan ketika norma yang membentuk kita hari ini, akhirnya laki-laki itu punya dalam tanda kutip beban untuk menanggung apa namanya ini ekonomi keluarga misalnya. Data-data ini kita tidak mencoba untuk mengeneralisir karena bagaimanapun hal kuantitatif itu kan memang kita bisa membaca lanskap yang luas ya, tetapi pasti nanti nuansa kualitatif personal orang itu pasti akan itu sangat terasa. Sekali lagi ini bukan untuk mengeneralisir atau apapun ya, tapi kan sekali lagi yang menikah itu memang pilihan lah pada intinya. Cuman memang di dalam bongkar data ini kita ingin membedah nih apa sebenarnya alasan kenapa
belum atau tidak menikah gitu. Dan yang paling mencuat adalah yang pertama ekonomi, yang kedua sosial gitu. Mungkin dari Bung Indra yang mau ditambahin. Mungkin pertama ini dari datanya Fahri kan tadi banyak kan ngomongin soal gender, usia gitu kan. Tapi saya belum melihat soal bagaimana yang di sini disebut sebagai field atau lokasi desa dan kota. Karena itu sangat berpengaruh. Kalau tadi Fahri bilang soal norma sosial, norma agama, itu sangat saya rasa itu mempengaruhi sekali bagaimana pilihan seorang itu untuk menikah apa tidak. Karena tekanan di desa dan kota berbeda. Misalnya di desa itu orang harus nikah, kalau nggak dicibir. Di kota lebih bebas, mau cewek nggak nikah umur 40, 50 pun juga nggak masalah gitu kan. Bahkan aku memilih nggak menikah itu pilihan gitu kan, bebas. Karena emang ini aku lebih bahagia. Terus kalau ada kata-kata lu bagaimana kamu harus punya anak dan segala macam. Saya ada sebuah kata menarik tuh yang bahwa menikah itu bukan soal berkembang biak tapi juga berkembang baik. Ya, itu kata-kata yang menurutku sebuah itu di TikTok juga sih aku dapetnya. Jadi menurutku semua oke juga nih. Banget emang yang mainannya sosmed. Ya, kan etnografi digital. jadi memang itu suatu hal yang menarik gitu kan. Jadi kalau mau membahas lebih dalam lagi mungkin Mas Fahri ini perlu untuk melihat tuh membedah lagi soal fieldnya. Karena ranah di perkotaan dan pedesaan itu tidak sama. Belum lagi antar misal kultur nih, di kultur misalnya kantor Kompas dengan kantor lain pun berbeda loh mungkin. Ada yang di sana mungkin nikah antar teman itu boleh, di Kompas mungkin tidak gitu kan. Itu juga bisa berpengaruh. Jadi tergantung field itu di situ. Terus kemudian soal norma juga, sekarang ada pergeseran yang cukup besar yaitu bagaimana kalau ada yang teori living together, ya kan, kumpul kebo lah istilahnya. Itu tuh bukan dinormalisasi ya, mungkin ada juga yang pro dan kontra, tapi itu terjadi fenomena itu di perkotaan bahwa ya kita daripada nikah ribet menggabungkan dua keluarga bersama harus cara Jawa, cara Batak, cara apa gitu kan, lebih baik kita hidup bersama aja gitu kan, berdasarkan love gitu. Asik. Jadi itu sesuatu hal yang menurutku kalau Mas Fahri membahas soal hanya usia dan gender saja itu mungkin kurang tajam. Tapi kalau dibahas lagi bedah kota dan desa dan mungkin wilayahnya pun berbeda. Desa sebelah mana, kota mana, pulau apa, pulau Jawa, itu tentunya akan jauh lebih menarik lagi perbincangan kita kali ini. Karena sejauh ini yang kita bedah memang hanya skup kota aja. Kalau kita ngeliat bahwa sekarang yang namanya kesetaraan gender, yang menjadi tulang punggung itu keluarga dia. perempuan. Aku udah pengen ngomong nih. Itu dia. Kesetaraan gender itu sekarang nyata dan harus tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya wanita tuh sekarang banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan itu yang shadow or not gitu loh. Bisa kayak di depan mungkin dia sebagai istri yang ya udah biasa aja gitu. Tapi sebenarnya dia tuh punya penghasilan yang jauh lebih besar dengan diem aja di rumah. Itu dia. Banyak loh sekarang yang online gitu. Atau mungkin karena itu juga Mas Indra, dalam artian karena kan kita membaca makro secara nasional tadi ya dengan data polling ya, bisa jadi kenapa akhirnya perempuan itu bicaranya soal kesiapan mental dan pasangan yang cocok. Mungkin ya kalau misalnya kita telusuri kualitatif bisa jadi dari responden kita ini yang menjawab seperti ini, bisa jadi sebenarnya dia juga tulang punggung keluarga. Sehingga akhirnya ketika dia sudah menanggung ekonomi itu ya, pada akhirnya dia ya udahlah ini aku yang nanggung nih. Makanya aku prefer nih pasangannya harus cocok secara mental dan preferensinya dia juga misalnya. Tapi yang menarik lagi soal kita udah soal ngomong gender nih kepalang basah ya. Wanita di Indonesia tuh mau menanggung beban ganda yang sangat berat ya. Selain dia tuh harus ada peran kamu sebagai wanita harus ngurusin anak gitu kan. Kamu harus ngurusin rumah gitu kan. Sebenarnya laki-laki enggak, itu kan enggak setara sebenarnya. Dan belum banyak juga laki-laki yang sadar bahwa mereka punya peran yang sama sebenarnya. Untuk kalau istri nyuci ya suami why not nyuci juga gitu kan, atau misalnya masak pun juga nggak masalah sih sebenarnya gitu kan. Nah itu peran ganda itu yang membuat wanita mau nikah pikir juga, nanti kalau gue nikah jadi pembantu jangan-jangan gitu kan, cuma ngurusin laki-lakinya doang. Tapi kalau misalnya aku tuh ya, aku lebih bukan senang ya, aku ingin melihat pernikahan itu tuh dari konsep struktur yang lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin ekonomi, terus kita ngomongin soal sosiologi gitu. Kalau aku ya berpendapat bahwa sebenarnya akarnya itu kenapa si pernikahannya turun karena ekonominya lemah dan lain-lain, justru di situ harus ada peran stakeholder sih menurut aku di situ. Kenapa? Kita aja nih kondisinya sekarang di Indonesia, kenapa pendapatannya itu tuh tidak terlalu tinggi atau justru cenderung rendah? Karena mayoritas pekerja kita tuh buruh loh, buruh karyawannya kayak kita lah, buruh karyawan terus pegawai. Ya tau lah gajinya pegawai, karyawan, buruh gitu. Maksudnya kita bisa lihatnya dari UMR gitu kan yang paling standar ya semuanya. Sedangkan tadi yang aku jelaskan juga UMR itu gaji UMR
oke, naik, tapi pertumbuhannya juga melambat gitu. Nah itu dari situ juga harus ada peran pemerintah sih di situ gitu. Bagaimana memperbaiki struktur ketenaga kerjaan kita sebenarnya. Belum lagi ketika kita berbicara soal pekerja formal dan informal. Kayak sekarang hampir 60% deh kalau nggak salah tuh 57% kemarin rilis data yang terakhir pekerja kita pekerja informal. Pekerja informal yang mayoritas juga mereka secara perlindungan juga tidak dilindungi secara maksimal, itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Jadi ketika misalnya memang pernikahannya mau meningkat, selain memang dari sisi sosiologi dan psikologinya disiapkan, tapi juga menurut aku ekosistem ekonomi ketenagakerjaan ini juga yang memang harus diperbaiki gitu. Gimana kita mau meningkatkan ekonomi kalau misalnya mayoritasnya memang masih sebagai pekerja bernilai rendah. Kenapa saya bilang bernilai rendah? Karena kalau misalnya dilihat dari data BPS pun mayoritas pekerja kita tuh masih lulusan SD. Misalnya gaji lulusan SD juga itu yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah juga, itu pastilah gitu ya. Lulusan SD ada berapa? Di Agustus 2025 ada 35% lulusan SD. Meanwhile buat yang sarjana, diploma gitu-gitu ya, itu yang diploma tuh di angka 11%, diploma dan perguruan tinggi berarti in total ada di sekitar 13%. Padahal secara ekonomi semakin tinggi gaji gitu ya, itu meskipun ini tidak menyamaratakan semua elemen gitu ya. Cuman aku sih lebih mikirnya ya percuma nih kamu mau gimana untuk sosialisasinya sekecil apapun, tapi dari kebutuhan dasarnya aja tidak ada intervensi stakeholder di situ, terutama di ekosistem ketenagakerjaan, itu juga akan susah sih ya. Karena memang kemarin waktu saya coba cek lagi Mbak Garin, Kemenak ya, Kemenak itu mengeluarkan data terbaru 2025. Jadi sudah ada peningkatan nih dari tren menikah umum ya, bukan yang pemuda ya. Itu sebenarnya di 2025 itu ada peningkatan jumlah pernikahan. Meskipun angkanya kalau saya nggak salah itu sekitar 0,12%. Itu kan artinya kalau misalnya kita lihat fenomena sekarang ya, saya nggak berani untuk menyebut bahwasanya apakah itu efek langsung atau tidak. Tapi ketika makin marak nih adanya pernikahan massal, yang artinya di situ ada peran-peran stakeholder ya, peran-peran otoritas untuk memberikan akses lah ya, minimal mereka bisa ngekat soal biaya acara pernikahan, kemudian mereka juga ibaratnya sekalian bahkan ada di atau ini tepuk sakin. Nah itu salah satu bentuk-bentuk ininya ya, bentuk-bentuk upaya-upaya sosialisasi ya. Tapi kan menariknya lembaga yang non pemerintah pun kayak ada beberapa masjid misalnya di Solo yang saya tahu, kemudian di Jogja juga kalau nggak salah mereka juga mengadakan bahkan bukan menikah masalah saja, tapi kalau kamu nggak punya jodoh kesini aja, nanti kita matchingin sekalian. Selama memang niatmu untuk menikah itu bisa ditempuh lah ibaratnya gitu kan. Tapi kan itu kayak one moment gitu loh, after moment setelah menikah ini itu tuh yang sebenarnya. Tapi setidaknya yang akhirnya saya menangkap ini sebagai sesuatu yang menarik adalah seperti yang tadi Mbak Karin bilang bahwasanya perlu adanya peran yang lebih besar untuk ini bukan soal apakah kita akan menaikkan angka pernikahan atau bagaimana, tapi setidaknya satu layer dulu lah. Hal-hal dasarnya dulu bahwasanya untuk menikah itu sesuatu yang mungkin dulu. Karena kan kemarin waktu kita ngobrol santai juga Mbak Karin juga sempat bilang kan bahwasanya kalau misalnya nanti marriage rate itu turun, itu kan akan punya pengaruh kepada fertility rate. Nah, sedangkan yang Mbak Karin juga bilang kemarin, Indonesia ini negara berkembang loh gitu. Ketika negara berkembang aja kalau fertility rate-nya turun, ini apa beneran bisa nih untuk mengejar Indonesia untuk menjadi negara maju? Karena umumnya tren menikah menurunkan lebih jamak ditemui di negara-negara maju kan. Nah, makanya saya melihat memang kalau yang Mbak Karin tadi singgung soal peran-peran eksternal ya, entah itu pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah, itu mungkin akan bisa menaikkan optimisme. Karena kemarin juga kan salah satu tulisan dari kawan kita juga yang soal pernikahan ini, itu kan bahkan nuansanya adalah pemuda bukan takut menikah tapi takut miskin. Itu Faisal menulis soal itu dengan data polling pernikahan yang mirip juga sebenarnya. Mungkin saya menambahkan ya, sebenarnya yang soal perkara nikah ini lebih besar strukturnya dibanding sebatas negara. Kalau tadi kan Mbak Karin bilang ini negara harus campur tangan, ada semacam campur tangan pemerintah ya. Tapi kalau saya melihat ya bahwa pernikahan ini mindset. Kita melihat negara-negara Barat bahwa pernikahan itu bukan sesuatu hal yang mungkin prioritas ya. Mereka mengejar happiness dulu yang pertama, seperti itu. Jadi ini ada sesuatu yang lebih besar, nggak cuma satu negara aja, tapi ada tren yang berjalan secara global.
Jadi itu yang mempengaruhi juga. Dan dari mana itu masuk dan mempengaruhi mindset masyarakat kita? Dari budaya. Contohnya film, gitu kan. Film, musik, dan mungkin dari Medsos. novel atau apapun. Medsos tuh pasti ya, pasti. Tapi yang pasti dari situ ada semacam kita meniru dari style mereka. Dan itu kan sebuah konstruksi yang dibentuk pun cukup lama, nggak sebentar. Film barat masuk tahun berapa? 80-an, mungkin 70-an. Dari situ kan ada semacam, oh harusnya stylenya seperti ini ya, bebas yang asik gitu, kalau gimana gitu. Jadi menurut pendapat saya bahwa ini lebih besar dari hanya sebuah struktur pemerintah satu negara aja, tapi lebih luas lagi, ini adalah tren global gitu. Dan mungkin perlu dibandingkan juga apakah secara global ada pernikahan itu nurun apa enggak, karena kalau di beberapa negara kan sudah minus ya fertility rate-nya. Jepang. Ya, Jepang contohnya gitu. Ini salah satu riset yang pernah dilakukan oleh IMF dengan mengambil sampel data di 2014 sampai 2020. Jadi ini bukan riset causality, tapi dia hanya membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan populasi gitu. Nah, di sini ya datanya tuh menunjukkan kalau misalnya populasinya tumbuh di angka 2,1%-an, pertumbuhan ekonominya tuh bisa di angka 3,1%. Ini sampelnya mix ya, misalnya negara-negara di IMF. Terus ketika populasinya turun, tadi kan dari 2,1 ya, terus sekarang turun ke 0,5 bahkan, ternyata average GDP growth-nya juga ikut turun nih di 2,3. Dan bahkan kalau misalnya populasinya justru tadi kan melambat ya, berkurang, jadi maksudnya itu udah langsung ada penurunan, misalnya kayak di Jepang ya seperti yang kita tahu, itu kalau misalnya average population growth-nya tuh turun di 0,7%, average real GDP growth-nya tuh bisa di angka 1%-an. Dan itu yang memang sekarang terjadi di negara-negara maju. GDP growth-nya tuh di bawah 3% gitu. Tapi memang ekonomi itu terkait dengan populasi, dengan catatan populasi itu harus produktif. Percuma kalau misalnya populasinya banyak tapi nggak produktif, nanti faktor pengalinya juga jadi lebih besar gitu. Nah, tapi kan mendingan ada populasinya dulu baru dididik ya, maksudnya biar jadi produktif daripada nih si sampelnya nggak ada nih gitu populasinya. Itu menariknya di situ sih, fenomena global yang memang tadi ya menyambung dari Mas Indra gitu sedikit. Terus kalau misalnya kita lihat juga nih kayak biggest three population itu kan ada India, China, Indonesia. Dan ini kan tiga-tiganya tuh size growth ekonominya kan yang paling besar juga kan. Jadi di sini memang memperlihatkan bahwa harusnya memang ketika negara berkembang di mana kita butuh amunisi yang lebih banyak, produktivitas yang lebih tinggi. Nah, populasi itu memang penting gitu. Jangan sampai nggak ada orang gitu kan. Iya, jangan tapi kita malah nggak bisa kejar ekonomi juga nanti. Gitu Malah kan sekarang kondisinya kalau yang ke Jepang kemana gitu, kita kalau misalnya orang Indonesia nih, terus kita ke sana, terus kita melahirkan di sana, gitu-gitu kita kan dapat fasilitinya ekstra banget kan, yang harapannya kita bisa jadi warga negara dia juga gitu. Tadi kita udah bahas mulai dari yang berat-berat di teori-teori, terus kayak temuan-temuan yang menarik, sampai tadi yang receh-receh juga udah kita bahas. Sekali lagi, ini bukan maksud untuk mendekotomikan atau meninggikan atau merendahkan sesuatu. Ini sekali lagi kita hanya membahas dari sisi beberapa teori dan temuan-temuan menarik dari Litbang Kompas. Yang baik-baiknya silakan diambil, yang disagree juga nggak apa-apa, kita sangat menghargai itu gitu. Mungkin dicukupkan dulu untuk sesi bongkar data kali ini, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.